Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer yang diasuh oleh dosen Bapak Nopi Dian Natasha Eskom MMSI. Soal pertama, beri penjelasan lengkap terkait IP dynamics, IP statistik, dan MAC address. IP dynamic itu berarti alokasi IP-nya bisa berubah-ubah, biasanya menggunakan DHCP server. Di pengaturan jaringan lokal komputer, kita biasanya menggunakan setting otomatis untuk beberapa penyelenggara jasa internet, atau lebih dikenal Internet Service Provider. Sering menggunakan metode ini sehingga IP yang kita dapat sering berubah-ubah. Sedangkan IP statistik adalah IP tetap sesuai namanya. Di jaringan komputer lokal biasanya diatur manual, atau jika dari ISP maka IP seperti nomor telepon rumah yang tetap. Tapi saya kurang tahu seberapa banyak ISP yang menggunakan metode seperti ini, karena kebanyakan menggunakan IP dynamic. Lalu MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat fisik suatu interface jaringan seperti Internet card pada komputer, interface atau port pada router, dan node jaringan lain yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Secara umum, MAC address dibuat dan diberikan oleh pabrik pembuat NEC Network Interface Card dan disimpan secara permanen pada ROM atau Read Only Memory perangkat tersebut. Lalu nomor 2, apa yang dimaksud dengan subnetting, dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting atau subnetworking adalah proses pemisahan single layers network menjadi dua atau lebih untayan. Hal ini berarti bahwa jaringan yang sangat besar dan berat dapat dibagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi. Contoh kelas IP address. Kelas A. Pada kelas A yang 8 bit pertama adalah network ID dan 24 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas A memiliki network ID dari 0 sampai 127. Kelas B. Pada kelas B 16 bit pertama adalah network ID dan 16 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas B memiliki network ID dari 128 sampai 191. Kelas C. Pada kelas C 24 bit pertama adalah network ID dan 8 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas C memiliki network ID dari 192 sampai 223. Kelas D, IP kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu penggunaan aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa komputer. Dan IP yang bisa digunakan adalah 224.0.0.0 239 sampai 239.255.255.255. Kelas E memiliki range dari 240.0.0.0 sampai 254.255.255.255. IP ini digunakan untuk eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP address di masa yang akan datang. Sebut dan jelaskan, berikan contohnya model-model layanan dalam cloud computing. 1. Software as Service (SaaS). SaaS merupakan layanan cloud computing berupa perangkat lunak atau software di mana user bisa langsung menggunakannya tanpa harus tahu teknis penyimpanan dan pengolahan datanya. Dalam layanan ini user adalah raja. Artinya user hanya tahu layanannya bisa digunakan dan berjalan dengan baik. Kemudahan lain SaaS adalah user tidak perlu mengunduh aplikasi untuk menjalankan layanannya. Contohnya penggunaan Google, Spreadsheet, Gmail, Gdoc, Yahoo Mail, Facebook, dan sebagainya. 2. Platform as Service (PaaS) merupakan layanan cloud computing berupa platform siap pakai. Artinya user bisa menyewa platform tersebut untuk keperluan pembuatan aplikasi atau sejenisnya. Platform yang disewa user sudah dilengkapi dengan sistem operasi, database, engine, network, dan sebagainya. Salah satu penyedia PaaS ini adalah IBM Bluemix. Keuntungan user dalam menggunakan layanan ini tidak diperlukan adanya pemeliharaan sistem karena seluruh pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia. Infrastructure as Service atau IaaS merupakan layanan cloud computing berupa infrastruktur IT yang disiapkan atau digunakan. Di dalamnya sudah mencakup CPU, penyimpanan, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lain sesuai permintaan user. IaaS ini dapat dianalogikan sebagai suatu komputer virtual yang belum terisi apapun. Sebagai user, Anda berhak mengisi komputer virtual tersebut sesuai keinginan, mulai sistem operasi, aplikasi, dan kebutuhan lainnya. Lalu nomor 4, beri penjelasan lengkap tentang jenis-jenis firewall. Firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai jenis serangan dan dari komputer lain di luar jaringan yang dilindunginya. Jenis-jenis firewall ada 4 menurut cara kerjanya. Pertama, packet filtering gateway.
Paket filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Lalu 2, application layer gateway. Model firewall ini juga dapat disebut proxy firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber tujuan dan jenis paket, tapi bisa mencapai isi konten paket tersebut. Yang ketiga, circuit level gateway. Model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport model referensi TCP atau IP. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP handshaking, yaitu proses untuk menentukan apakah sisi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Stateful Multi-Layer Inspection Firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Dengan penggabungan ketiga model firewall yaitu packing, filter, gateway, aplikasi lateral. Jadi mungkin dapat dikatakan firewall ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan sistem tingkat keamanan yang paling tinggi. Demikianlah jawaban UAS saya. Semoga jawaban saya benar dan memberi kepuasan pada Bapak. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.